الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البدر الدجى اللهم صل وسلم وعظم وكرم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء من يومنا هذا إلى يوم الجزاء أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salatul Jum'ah Masjid Miftahul Jannah yang diberkahi, dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini berada di tanggal 8 daripada bulan Sya'ban. Sya'ban artinya adalah di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini bulan sebagai bulan pembersih daripada kita punya hati. Dan makna Sya'ban artinya bercabang. Artinya tiap-tiap satu amal kebaikan Allah akan balas 7 kali lipat pahala, 700 kali lipat pahala. Itu artinya buat orang yang cerdas, orang yang waras, dia tidak akan menyia-nyiakan keistimewaan, kemuliaan daripada bulan yang namanya Sya'ban. Dan sebentar lagi saudara, pada malam Jumat insyaallah seluruh kaum ahlus sunnah wal jamaah nahdliyah akan mengadakan zikir dan solat di malam nisfu dalam rangka mengagungkan dan memuliakan daripada ini bulan sebagai wujud tanda cinta kita kepada Allah dan Rasul, manut mengikuti syariat ajaran agama Nabi. Dan di malam itu saudara-saudara adalah merupakan malam mustajabah. Tidak akan ditolak satupun permintaan dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam nisfu di bulan Sya'ban. Oleh karenanya jangan terprovokasi dengan paham-paham di luar Nahdliyin, paham-paham di luar ahlus sunnah wal jamaah yang mengatakan orang yang menyelenggarakan malam nisfu adalah orang-orang yang sesat, orang-orang yang bid'ah. Mereka lah yang bid'ah, mereka lah yang sesat, yang jauh daripada tuntunan ajaran yang dibawa oleh Allah, oleh Rasulullah, oleh para aulia-aulia Allah. Saudara-saudara hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mukminin rahimakumullah, di mana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan daripada sabdanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya lailatal aidaini wa lailatal nisfi min Sya'ban, lam yamut qalbuhu hina tamutul qulub." Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, siapa orang yang menghidupkan 2 malam hari raya dan dia menghidupkan malam nisfu di bulan Sya'ban, artinya kebiasaan kita di malam nisfu sesudah ba'da maghrib kita berkumpul bersama jamaah dengan melakukan solat sunat hajat misalnya, solat sunat mutlak misalnya, atau solat sunat tasbih. Dan jangan lagi kita mendirikan atau mengerjakan solat sunnah yang dengan niatnya usolli sunatan lailati min nisfi Sya'ban. Kita ganti niat itu dengan usolli sunatal hajati, usolli sunatan raka'ataini lillahi ta'ala, atau usolli sunatal awwabin raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Kemudian kita membaca Yasin saudara-saudara sebanyak 3 kali. Niat yang pertama kita minta kepada Allah agar diberikan rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah untuk niat ibadah. Kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala panjang umur dalam taat kepada Allah untuk ibadah. Kemudian kita minta kepada Allah agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Kalau kita lihat hal ini, di mana sesatnya dan di mana bid'ahnya? Inilah merupakan ajaran yang sangat mulia yang dibawa oleh para ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah nahdliyah
yang menggiring kepada umat manusia. Karena di malam itu catatan buku setahun daripada amal kebaikan kita di malam nisfu dilaporkan oleh malaikat kiraman katibin kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah saudara yang malam itu melakukan solat maghrib berjamaah, kemudian saudara melakukan solat sunnah, kemudian saudara membaca Yasin sebanyak 3 kali. Dan Yasin itu sendiri adalah merupakan jantung ataupun hati daripada Quran. Dan itu kita lakukan dengan khusyuk, mengharap rahmat, berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Janji Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang menghidupkan daripada malam nisfu di bulan Sya'ban, baik sesudah maghrib sampai ba'da isya, ataupun malamnya dia bangun untuk melakukan qiyamul lail. Qiyamul lail saudara tanpa melakukan solat, kemudian saudara berwudu, kemudian berzikir, itu bagian daripada qiyamul lail. Apalagi diawali dengan melakukan solat tahajud misalnya. Saudara qiyamul lail, ngobrol dengan sahabat-sahabat saudara, dengan teman-teman kita, membicarakan agama, membicarakan kebaikan, keburukan, itu pun termasuk qiyamul lail. Yang penting pembicaraan kita adalah hal-hal kebaikan. Kemudian qiyamul lail, kedapatan saudara malam hari itu bersedekah kepada orang-orang miskin, bersedekah kepada orang-orang yang terlantar, atau membantu orang-orang yang kesulitan di malam itu. Itu pun bagian daripada qiyamul lail ataupun menghidupkan daripada malam nisfu di bulan Sya'ban. Kemudian saudara malam itu membaca Quran, saudara berzikir, membaca istighfar, membaca solawat, merenung hal-hal apa saja dalam kehidupan kita selama ini. Apakah lebih banyak kebaikan yang kita dapatkan, ataukah kemaksiatan demi kemaksiatan yang terus menerus kita kerjakan. Itu pun bagian daripada orang-orang yang menghidupkan malam nisfu di bulan Sya'ban. Pantas kata Nabi, lam yamut qalbuhu, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mematikan dia punya hati. Seketika banyak orang-orang yang hatinya mati, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, orang yang hatinya mati hari ini tidak akan melakukan sholat Jumat. Kenapa? Suara panggilan azan yang menggema tidak mampu menggedor hatinya, tidak mampu menggerakkan badannya. Dia sibuk mencari dunia. Itu tanda-tanda orang yang hatinya mati. Kemudian saudara, orang yang hatinya mati tidak akan lagi mau menerima nasihat walaupun dari seorang nabi sekalipun, karena memang hatinya sudah mati. Dia sudah menjadi bala tentara daripada iblis alaihi laknatullah. Kemudian orang yang hatinya mati ketika dia kaya, bakhil, koret bin medit. Ini adalah orang-orang yang disengaja dimatikan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang hatinya mati, yang hidup dalam dunia senantiasa bergelimang harta tapi sombong, saudara-saudara. Dan orang-orang yang hatinya mati adalah orang yang memiliki merasa benar sendiri, merasa hebat sendiri, merasa bersih tanpa punya dosa. Inilah hal-hal yang mesti kita hindari. Kalau hal-hal ini sedikit demi sedikit ada di diri kita, kembalilah saudara-saudara untuk besok malam Jumat kita menghidupkan malam nisfu, agar hati kita yang hampir mati kembali dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati yang mati tidak akan sanggup menerima nurun min nurillah, cahaya daripada cahaya-cahaya Allah. Sebab dengan nurun min nurillah, itulah yang akan dapat menjadikan kita orang yang giat ibadah, giat sedekah, giat membantu orang-orang yang lemah, giat melakukan salat berjamaah ataupun salatul Jumat, bergembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan, dan banyak melakukan kebaikan demi kebaikan, sedikit demi sedikit berusaha dia untuk meninggalkan kemaksiatan ataupun dosa. Itulah orang-orang yang hatinya hidup. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini dunia adalah sekedar panggung sandiwara, lahwun walaib, kenikmatan yang menipu walaupun manis adanya. Jangan sampai kita saudara-saudara disesatkan dengan keadaan dunia yang menipu. Dan orang-orang yang hatinya hidup, dia menjadikan dunia sebagai jembatan untuk mendapatkan kemuliaan daripada kehidupan akhirat. Sesuai dengan doa yang senantiasa dilantunkan, dibacakan, diwiridkan. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sebagian mereka orang-orang yang jiwanya hidup,
yang memiliki jiwa-jiwa takwa, yang mereka tidak tertipu dengan dunia dan mereka menjadikan dunia sebagai jembatan, sebagai alat transportasi untuk mengantarkan mereka kepada jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka meminta kepada Allah, Tuhan kami, berikan kami kebahagiaan dunia, berikan kami kebahagiaan akhirat, dan jauhkan kami daripada azab dan siksa neraka. Saudara hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Kemudian kalau hati kita menjadi hidup dengan menghidupkan daripada malam nisfu di bulan Sya'ban, di samping malam Jumatnya sesudah maghrib sampai ba'da isya kita berzikir, kemudian kita lanjutkan dengan qiyamul lail, solat malam, zikir malam, apalagi saudara siangnya melakukan puasa sunnah sebagai wujud pengagungan yang sempurna akan adanya bulan Sya'ban atau malam nisfu di bulan Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu jaminan yang sangat hebat buat orang-orang yang mau melakukan itu, di mana Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam firman-Nya, Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu may yasha'u wa huwal qawiyyul aziz. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha lembut. Dengan kelembutannya Allah memberikan kasih sayang kepada orang-orang yang hatinya hidup, orang-orang yang mau mendengar nasihat, orang-orang yang mau mengikuti ajakan-ajakan kebaikan, orang-orang yang mau dicegah untuk melakukan hal-hal yang mungkar, orang-orang yang mau menerima nasihat walaupun pahit adanya. Allah akan memberikan rezeki, yarzuqu may yasha' wa huwal qawiyyul aziz, dengan segala keagungannya, kemuliaannya, kebesarannya. Rezeki yang diberikan orang-orang yang hatinya hidup adalah rezeki yang khusus, saudara-saudara. Apa itu rezeki yang khusus? Rezeki yang dia peroleh membuat dia semangat untuk beribadah. Kekayaan yang dia miliki tidak membuat dia jadi sombong, sebaliknya menjadi orang yang rendah hati. Kekayaan, kehebatan, kegagahan yang dia miliki, toh semuanya dia lakukan untuk membantu daripada hamba-hambanya Allah, umatnya Nabi Muhammad Rasulullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mengingatkan kepada kita semua, man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsi. Barang siapa orang yang semata-mata tunduk patuh dalam kehidupannya, semata-mata hanya mencari akhirat, Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya pahala akhirat. Dengan kata lain, orang yang hidupnya dengan jiwa yang hidup, hati yang hidup, pikiran yang hidup, yang tertuju tertaut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dalam kehidupan ini mengutamakan akhirat. Karena dia tahu orang yang mengutamakan akhirat, dunianya tidak akan hilang. Orang yang mengutamakan akhirat, dunianya tidak akan mengalami kesulitan ataupun kesengsaraan. Dengan kata lain, orang yang mengikuti akhirat, orang yang mengutamakan akhirat, orang yang mengagungkan akhirat adalah orang-orang yang sesungguhnya selamat, orang-orang yang sesungguhnya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang menjadi calon-calon penghuni surga. Sebaliknya saudara-saudara, wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dan orang-orang yang semata-mata mengharap balasan dunia, kata Allah, aku berikan kepada mereka. Tapi kata Allah, wa ma lahu fil akhirati min nasib, dan tidaklah mereka di akhirat mendapatkan bagian daripada bagian akhirat. Kenapa? Di dunia dengan hati yang mati, dia lupa kepada Allah. Di dunia dengan hati yang mati, dia tidak mementingkan lagi ibadah, apalagi menghidupkan malam nisfu di bulan Sya'ban. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min zalik. Saudara hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah, semoga khutbah yang saya sampaikan bermanfaat buat saya dan buat kita semua, sehingga kita orang-orang yang yakin, hakul yakin, sebagai orang ahlus sunnah wal jamaah nahdiyah, yang tidak akan pernah kendor semangat kita untuk menghidupkan malam nisfu di bulan Sya'ban, karena memiliki banyak keagungan, banyak kemuliaan. Disitulah tempat di mana semua lirih tangis orang-orang yang bertaubat didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana para malaikat turun dari langit mengaminkan doa dan memintakan ampun orang-orang yang menghidupkan malam nisfu daripada bulan Sya'ban, dan di mana doa-doa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya saudara-saudara, manfaatkan itu malam dengan sesungguh-sungguhnya, dengan seyakin-yakinnya, dengan seridha-ridhanya, dengan sekhusyuk-khusyuknya, mengharap semata-mata pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.